Oke, halo. Kita berjumpa lagi pada kelas pengelolaan limbah tambang karena seperti biasa kita masih berada pada pengenalan ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tuntas habis tentang apa saja dampak-dampak yang ada dari limbah tambang gitu ya. Nah, kita akan membahas itu secara keseluruhan ya. Jadi kita akan berbicara tentang oke, gambar gimana ya? Oke, kita akan berbicara tentang kalian tahu overburden kalau dibuang ditumpuk ya, overburden ya. Kemudian ada tentang gimana gambarnya? Anggap saja ini gambar yang bagus gitu ya. Truck, the vehicles over there, dan juga ada oke, kita tarik ke sini aja. Oke, ada truck di sini. Or any vehicles yang kalian bisa temukan di pertambangan ya, dan kemudian juga kita akan ngomong tentang air, tentang udara, bukan air ya. Aduh, kalau saya tulis air nanti kalian mikirnya air lagi. Terus udara. Oke, saya pernah bilang bahwa ya di sini ada lagi. Sorry. Let's see, this is the water body. Ya, atau badan air ya. We have also here air permukaan ya, surface water. Oke, saya dulu pernah bilang bahwa yang pernah ikut kelas pencemaran udara saya selalu bilang bahwa udara, air dan juga tanah, ini tentang soil ya. Di sini berarti ada soil juga. Itu semua berhubungan ya. Mau udara, dari udara ini bisa yang dibawa oleh udara bisa terdeposit kembali ke tanah ya. Mengalami namanya deposition ya, entah itu dry or wet, entah itu mau kering atau dibawa sama hujan ya. Ini dari udara bisa terdeposit kembali ke tanah ya, kita deposit kembali ke tanah. Nah, yang terdeposit kembali ke tanah kalau misalkan di sini hujan ya, kita kasih. Nih, kalau misalnya di sini hujan, kemudian di sini hujan ini airnya akan infiltrate ke dalam sini ya, infiltrate to the soil ya, dan mau infiltrasi ke dalam tanah dan kemudian menjadi yang namanya air permukaan atau surface water. Nah, yang air permukaan ini kalau yang ada di tanah ini bisa juga merembes terbawa oleh air hujan, mungkin ada runoff ya, ada runoff. Nah, terbawa oleh runoff akhirnya masuklah dia ke badan air ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang badan air. Bahwa badan air ini dia yang paling utama, permasalahan paling utama, bukan badan air, maaf. Water, it's the main problem of mining. Ya, kenapa dia the main problem of mining? Ya kemarin kita sudah bilang bahwa air ini dia akan pengaruhnya pada persediaan dan juga pencemaran. Ya. Kenapa persediaan? Dikarenakan kita pada pertambangan mereka butuh air untuk saat proses pemurnian dan sebagainya, banyak hal. Nah, itulah kadang mereka akhirnya memakai persediaan yang ada di dalam water body ini. Padahal water body ini mungkin ada masyarakat yang memanfaatkan, gitu kan ya. Memanfaatkan itu dari situ. Aduh.
Oke. Oke. Mungkin ada masyarakat yang memanfaatkannya di sini. Nah, akhirnya persediaannya ini diambil, dikuras oleh tambang. Akhirnya masyarakat yang merasakan adalah mereka bilang di sini water drainage. They have a water drainage. Maksudnya adalah mereka mengalami kekurangan air gitu karena akhirnya air yang seharusnya menjadi persediaan mereka dipakai oleh usaha pertambangan seperti itu. Dan kemarin kita juga bilang bahwa ada pencemaran. Pencemaran ini terjadi saat yang tadinya ya, kita jangan bilang overburden dulu deh. Ini misalkan soil yang tadinya kita punya hutan ya, yang ada tanaman-tanaman di sini gitu ya, ada tanaman-tanaman. Nah, kemudian akhirnya ini yang namanya topsoil ya. We have a topsoil here, and we also have an overburden here. Ya. Jadi kita kan waktu itu bilang kita ambil topsoilnya, kita ambil overburdennya, ya baru batuan-batuan di sini ya, yang terekspos ke udara dan juga ke air ya, yang kena udara dan air, inilah yang akan menyebabkan acid mine drainage ya. Nah, acid mine drainage ini akhirnya bisa masuk ke badan air seperti itu ya. Nah, kemudian kita bilang di sini kita juga berbicara di sini. Jadi itu pencemaran yang air ya, terutama adalah acid mine drainage. Nah, selain dari acid mine drainage, kita juga tahu bahwa pada proses pemurnian ini kemungkinan akan juga menghasilkan contaminated water flow ya. Karena dalam proses pemurnian kita menggunakan bahan-bahan kimia, nah bahan-bahan kimia yang tidak mengalami proses terlebih dahulu sebelum dia masuk atau dibuang ke badan air. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan pencemaran dari badan air. Nah, karena kenapa saya bilang kok berhubungan dengan yang tanah, ya itu tadi kita kembali ke sini. Kita kembali mungkin dari vehicle trucks dulu, sama kita punya yang namanya cerobong ya. Oke, kalau dalam pencemaran udara yang vehicle disebut mobile source ya. Kemudian ini stationary source. Kemudian kalian mengenal juga ya, kalau kalian masih ingat di sini ada yang namanya fugitive. Fugitive itu dari apa? Kalian ingat bahwa fugitive itu adalah dari, bayangin aja ini ada stockpile atau tumpukan dari batu bara atau tumpukan dari tadi yang topsoil itu atau tumpukan dari overburden yang dipindahkan gitu ya. Nah, kemudian nih kita akan dari fugitif ini yang stockpile ini, bayangkan di sini kemudian ada angin, the wind blow. Kemudian saat ada angin, yang namanya fugitive dust ya, fugitive bisa menciptakan fugitive dust ya, ataupun debu ya. Kalian bayangin kalau kalian ada misalkan nih, paling gampang adalah kalian membayangkan kalau di rumah kalian lagi membangun rumah, kemudian biasanya Pak tukangnya naruh tumpukan dari pasir-pasir itu di depan rumahmu, terus kemudian ada angin kenceng datang, nah kamu kelilipan nggak? Nah itu ya, dibayanginnya seperti itu. Nah ini fugitive dust ini dia membawa tidak hanya membawa kayak kalau dia membawa serpihan-serpihan dari batu bara, maka dia akan membawa juga sulfur, ya kan? Dia akan membawa sulfur dan kemudian juga membawa yang namanya partikulat matter atau yang kita sebut partikulat debu. Yaitu debu-debu tipis yang kita nggak bisa lihat, tapi itu bisa masuk ke dalam hidung kita yang kemudian mempengaruhi sistem pernafasan kita. Dan partikulat matter ini sering dibilang sebagai invisible killer karena kita tidak bisa melihatnya, tapi dia killer. Nah, kemudian nih ya dari SO2, PM, ini dari fugitif ya. Yang dari fugitif ini terbawa angin terbang,
Ini di udara terjadi sebuah proses. Proses kimia kah? Proses fisika kah? Nah, pada saat di udara terjadi proses, dia mungkin berubah, bisa dibawa oleh air ya menjadi H2SO4, ini sulfurnya dibawa. Nah, ataupun partikulat matter ini dia terdeposisi secara kering. Akhirnya dia kembali ke tanah. Terdeposit namanya, terdeposit di tanah. Jadi SO2 yang tadinya dari fugitif ini dibawa di udara, dibawa oleh angin, kemudian akhirnya kembali lagi ke tanah. Dia akan terdeposit di sini, SO2, PM atau any heavy metal yang bisa terbawa oleh angin yang apa ukurannya itu dan beratnya itu masih bisa terbawa oleh angin gitu ya. Nah, kemudian dari tanah ini kita ada yang namanya, ada juga mungkin H2SO4 ini juga terdeposit di sini ya. Kemudian kita ada yang namanya hujan. Nah, kita tadi sudah menghilangkan untuk pada proses pertambangan. Yang paling pertama adalah kita menghilangkan topsoil. Topsoil ini kita hilangkan ya. Topsoil ini sudah kita hilangkan. Sebelum topsoil dihilangkan, ini para pohon ini sudah kita babat dulu habis. Padahal pohon ini adalah menahan air hujan ya. Dia sebagai depositnya air hujannya ditahan agar dia tidak terjadi run off yang berlebih ya. Run off yang berlebih akan tidak terjadi. Akhirnya kita itulah fungsi dari pohon-pohon yang ada. Nah, kita sudah ngambil ini, berarti kalau dia hujan, apalagi terjadi hujan lebat seperti yang belakangan ini terjadi. Terjadi hujan lebat. Nah, tumpukan-tumpukan dari overburden ataupun tumpukan dari soil, tanah sendiri gitu ya. Kalian tahu tanah yang tidak dilengkapi oleh vegetasi, yang sudah gundul ataupun tidak ada vegetasi di dalam situ, dia akan gampang apa? Gampang terjadi landslide ataupun yang namanya erosi. Nah, ini tadi bahayanya adalah kalau itu terjadi pada overburden kita. Kenapa terjadi pada overburden kita? Lah, overburden kita ini kan kita bisa nggak tahu ya, dia chemical free atau enggak. Ya, kalau dia kayak tadi itu, kalau misalkan overburden ini nggak chemical free, karena apa ya? Karena dari fugitif tadi. Ya, oh iya dari sini juga dari vehicle truck itu dari berapa banyak truk yang ada yang dari pengangkutan, dari blasting dan sebagainya, itu juga sudah banyak ya, sudah banyak particulate matter, banyak SO2, banyak NO2 kan yang kalian tahu sendiri kalau di vehicle ada NO2. Ya, kemudian di sini juga ada SO2 kan ya dari cerobong. Nah, semuanya ini bisa terdeposit pada overburden karena ingat overburden itu tadinya adalah tanah kan, tanah penutup gitu. Tanah penutup. Nah, kalau dia terdeposit di overburden ya. Dia terdeposit di overburden, kemudian tadi ada water runoff yang dalam jumlah besar. Nah, dalam jumlah besar ini ya apa yang ada di dalam overburden ini bisa dibawa oleh air. Nah, airnya ini nanti akan kembali ke jadi surface water kan ya dari air tanah. Nah, air tanah yang tersini berarti tercemar nggak? Kemungkinan bisa jadi tercemar karena apa? Karena yang air yang dibawa ini overburdennya sudah tercemar oleh yang ini tadi, yang ada di udara tadi, terdeposit ke tanah. Dan kemudian yang di tanah ini dia ada landslide ataupun erosi, dia akan membawa sedimen ya. Sedimen ini ada sedimentasi akan turun ke persediaan ke badan air. Ada kita sedimen. Nah, sedimen ini belum tentu chemical free, bisa jadi pollutant rich. Ya, dia banyak polutan yang di situ. Kalau dia banyak polutan dan terjadi sedimentasi di situ ada badan air, ada flow-nya, ada water flow. Ya, terus kan seperti saya bilang kemarin ya, dia bisa terus-menerus membawa polutan-polutan yang berada di sedimen itu terus berada di badan air. Akibatnya adalah dari badan air ini yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Nah, ini akan menyebabkan disease ataupun penyakit. Ya, jadi disinilah kalau kita mau melihat bagaimana ini dalam satu gambaran ini, dalam satu frame yang saya lagi gambar ini adalah semua dampak dari pertambangan.
Jadi dampak dari pertambangan tidak hanya pada satu sisi saja. Ini juga telah menyangkut sosial ya. Belum lagi kita berbicara adalah biodiversity loss. Ya. Di dalam satu frame yang bulat ini kita berbicara semuanya ya. Jadi dari proses pertambangan yang pakai vehicles dan kemudian pakai chimney gitu ya, pakai cerobong asap, kemudian akhirnya ada oke. Dan kemudian dari chimney ini, dari vehicles, ataupun dari stockpile-nya dari batu bara, ataupun stockpile-nya dari overburden gitu kan ya, ini terus bisa dibawa, ataupun stockpile dari manapun gitu kan, ini bisa dibawa sama angin, dan dibawa sama angin akhirnya di udara terdeposit kembali, kemudian ada akhirnya tanah kita, ataupun overburden-nya nanti itu sudah membawa beberapa pencemar ataupun polutan yang ada di sekitaran pertambangan, membawa polutan-polutan yang ada di pertambangan ini dan kemudian terdeposit di tanah, kemudian dibawa sama air jadi air tanah. Air tanahnya ini pun akhirnya tercemar ya karena dia bisa menjadi pollutant rich, dia membawa polutan dan kemudian run off ke dalam badan air masuk, akhirnya badan air kita pun akhirnya tercemar ya. Jadi di sini sudah menggambarkan keseluruhan dari dampak dari pertambangan gitu ya. Jadi dampak dari pertambangan itu sangat banyak ya. Kemarin kita sudah ngobrol juga tentang dampak positifnya, bahwa dampak positifnya itu bisa memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat di sekitar situ gitu ya. Dan kemudian tapi dampak negatifnya juga banyak ya sebenarnya. Nah, dan sebenarnya kita juga bisa mengelola ini dengan baik gitu, banyak caranya seperti dibuatkan dam untuk tailings atau dam untuk overburden, dan dipastikan bahwa dam untuk overburden itu dibangun dengan ini ya. Jadi dam overburden dibangun dengan bawahnya itu lapisannya adalah lapisan impermeable. Nah, ini saya hapus dulu deh. Jadi ini tadi kita berbicara tentang seluruh dampaknya sudah ada digambarkan di dalam frame ini gitu ya. Silahkan kalian lihat-lihat lagi atau amati lagi. Dan kemudian tadi kita juga mau berbicara tentang dam. Jadi overburden itu bisa kita buatkan sebuah dam. Buatkan sebuah dam. Nah, lapisan bawahnya ini ya untuk mencegah kontaminan ataupun polutan yang mungkin ada di overburden ini untuk masuk ke badan air, ini harusnya impermeable. Ya, dibikin lapisan impermeable yang akhirnya menahan, misalkan kalau misalkan ini kena air hujan gitu ya, air hujannya turun, nah ini air-air ini tidak impermeable, tidak bisa keluar dari dam itu dan kemudian mengotori badan air kita. Tuh. Dan kemudian juga tailing ya. Tailings itu biasanya dibuatkan dam. Nah, permasalahannya pada tailings ini kan tahu sendiri ya, kemarin bentuknya adalah seperti lumpur slurry gitu. Nah, dia kan berarti selama kelamaan dia yang di bawahnya akan terdeposit ininya ya, terdeposit yang lebih padat akan terdeposit dan kemudian dia akan membawa air gitu kan dia. Karena dia memang campuran air sama yang bahan-bahan mineral tadi kan ya, mineralnya dan ataupun bahan kimia yang tadi. Nah, dam ini harus desain sedemikian rupa agar apa? Agar air yang ada di atas sini gitu ya, air yang ada di atas sini itu tidak sampai meluber keluar akhirnya dan mencemari badan air kita. Nah, jadi paham ya kenapa kemarin air itu adalah permasalahan utama pada pertambangan. Kita bilang seperti itu karena apa ya Kak? Semuanya masuk ke badan air. Dari tanah balik lagi ke air, dari ini balik lagi ke air, dari udara balik lagi ke air, tapi semuanya muter di situ ya. Air, tanah, udara, tanah, ke air. Itu semua muter sebenarnya. Kalau permasalahan lingkungan gitu ya. Oke, jadi
Di sini tadi tailings-nya ya, itu pun kalau airnya dan kalau ditambah hujan gitu ya, itu harus diperhitungkan. Ditambah air hujan lagi, ini airnya bisa meluap dan akhirnya bisa masuk ke badan air, seperti itu. Nah, yang lebih parah lagi pernah terjadi di Brazil ya, dam tailing dam-nya hancur. Bisa bayangin nggak sebuah tailing dam hancur? Tailing dam-nya hancur, ya udah tailingnya keluar semua ke badan air, ke semua tanah dan sebagainya. Akhirnya merusak segalanya. Nanti akan saya kasih sebuah video gitu ya. Silahkan kalau kalian mau mengamati gitu, kemudian kita akan bahas di kelas besok gimana menurut kalian dari apa yang sudah kalian amati, dan juga saya akan memberikan satu video lagi untuk kalian amati dampak-dampak dari dampak-dampak negatif dari bukan, maaf, dari jadi pencemaran udara, dampak-dampak negatif dari limbah tambang gitu ya. Oke, nah itu mungkin yang bisa saya bahas mengenai dampak dari limbah tambang dan beberapa pengelolaannya, bahwa overburden ini biasanya ditaruh di dam dan tailing basement ditaruh di dam gitu ya. Nanti akan saya kasih sebuah video, silakan kalian perhatikan video tersebut dan akan kita bahas di kelas. Menurut kalian apa saja sih yang kalian bisa lihat atau kalian amati dampak-dampaknya gitu ya di dalam video tersebut. Oke, oke, terima kasih untuk kelas pengelolaan limbah tambang minggu kelima di YouTube ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya dan see you next time.